Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 1 sampai 7. Kita diminta hendaknya selalu mencari Tuhan, sang kebenaran dan kebijaksanaan ilahi, dengan hati yang ikhlas. Jauhkanlah pikiran bengkang-bengkung dan juga tipu daya yang merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kitab Kebijaksanaan menggarisbawahi hal ini supaya kita selalu hidup di dalam kebenaran, bahkan diminta untuk mengasihi kebenaran yang membawa orang kepada kebaikan. Kebenaran itu sejatinya menjadi roh yang memimpin orang untuk menemukan titik terang ketika berhadapan dengan banyak situasi yang tidak jelas. Kebenaran ketika diungkapkan itu kadangkala menyakitkan. Kebenaran ketika disingkap, banyak orang yang tidak bisa menerimanya. Tetapi mau atau tidak mau, sebagai orang beriman, kita diajak oleh kitab kebijaksanaan hari ini untuk merenungkan lebih dalam kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang membawa orang sekali lagi kepada perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, yang jujur, yang ikhlas, tanpa motivasi lain yang diusung. Kebenaran mengajak kita sekali lagi untuk menjadi orang-orang yang lebih berkualitas. Dan di dalam Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6, Yesus mengajak kita semua untuk belajar mengampuni. Pengampunan itu adalah satu syarat dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bersama. Tanpa pengampunan tidak akan tercipta kedamaian, cinta kasih, dan kerukunan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, kalau kita jujur bahwa diri kita ini selalu ada kemungkinan untuk berbuat dosa, melakukan kesalahan, kekeliruan, karena memang kita manusia lemah yang punya potensi salah. Dan sebagaimana Tuhan yang memberikan pengampunannya tanpa batas, demikian pun kita hendaknya saling mengampuni dan memaafkan tanpa batas bagi siapapun yang bersalah kepada kita. Seperti kita yang membutuhkan juga pengampunan dari Tuhan dan sekaligus maaf dari sesama. Maka kita lantas bertanya begini, apakah mengampuni itu mudah? Bapak Ibu, pengampunan sejatinya bukan perkara yang mudah. Karena itu, kalau kita mau tulus untuk mengampuni, kita perlu mohon rahmat Tuhan, supaya kita punya kerelaan hati
untuk mengampuni dan memaafkan. Pengampunan itu terjadi supaya kita mengalami kesembuhan. Kita mengalami kelepasan dari ikatan yang membuat kita tidak mengalami damai sejahtera. Pengampunan sejatinya itu bukan tertuju kepada orang yang kita ampuni. Bahkan bisa jadi orang mengatakan, saya tidak akan mengampuni dia karena dia sudah menyakiti saya. Dia sudah merendahkan saya. Dia sudah memfitnah saya. Dia sudah menyakiti saya habis-habisan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pengampunan yang paling pertama dan utama supaya kita sembuh, supaya kita lepas bebas. Dan dengan pengampunan kita memiliki jiwa besar untuk hidup lebih baik, untuk menatap masa depan dengan optimisme. Sekali lagi Bapak Ibu, pengampunan adalah obat yang menyembuhkan kita. Memang tidak mudah untuk mengampuni, tetapi di dalam nama Tuhan, minta kepada Tuhan supaya hati saya ini penuh dengan semangat pengampunan, sehingga hidup saya semakin berkualitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.